Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfianti Kalaswara Puspita dari Prodi PPKN 2018. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya sedikit membahas materi tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi atau asesmen pembelajaran adalah segala usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk mengukur performa siswa. Biasanya digunakan dengan menggunakan kuis, tes, atau evaluasi tertulis lainnya. Evaluasi pembelajaran biasanya berkaitan dengan sistem akademik. Namun, pada beberapa sekolah memberikan penilaian terhadap perilaku siswa. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, ketercapaian materi. Dilakukannya evaluasi pembelajaran untuk mengetahui seberapa tercapainya materi yang ingin disampaikan. Yang kedua, daya serap. Dilakukannya evaluasi pembelajaran untuk mengukur daya serap siswa dalam pencapaian materi yang ingin dijelaskan pada guru. Yang ketiga, pemenuhan KKM. Guru selalu memberikan kriteria ketuntasan minimal. Oleh sebab itu, evaluasi dilakukan dalam proses pembelajaran untuk pemenuhan KKM. Yang keempat, keefektivitas sistem pembelajaran. Apakah dalam sistem pembelajaran materi yang dilakukan itu sudah efektif atau belum? Tercapainya program. Pada setiap guru selalu membuat atau memberikan protapromes. Nah, untuk itu perlu dilakukannya evaluasi pembelajaran. Apakah untuk dilakukannya pembelajaran seperti itu lagi atau tidak? Selain itu, ada beberapa hal yang sangat penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Yang pertama, sebagai umpan balik untuk siswa. Siswa bisa mengintrospeksi dirinya sendiri. Apakah dia sudah merasa puas dengan hasil belajarnya, ataukah malah merasa, kok aku begini ya, harusnya aku begitu. Jadi ada motivasi tersendiri untuk siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, umpan balik untuk guru. Guru dapat menilai apakah siswa ini bisa digolongkan ke dalam siswa yang cepat tanggap, lambat, atau biasa saja. Yang ketiga, informasi untuk orang tua. Adanya evaluasi pembelajaran untuk memberitahukan kepada orang tua. Seperti apa sih anaknya ini di sekolah, kemampuannya itu seberapa. Jadi, perlu adanya hubungan timbal balik antara guru dan orang tua. Jadi, guru memberikan pengetahuan kepada siswa, orang tua pun juga harus membantu mendidik siswa di rumah. Yang terakhir, untuk informasi seleksi. Informasi untuk seleksi ini dilakukan pada tahap akhir seperti kelas 3, kelulusan itu dilakukan apakah siswa ini akan melanjutkan ke tahap bekerja atau akan melakukan ke tahap kuliah. Bisa dinilai dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap bulannya. Nah, kemudian adanya perbedaan antara evaluasi dengan asesmen. Evaluasi kegiatan penilaian terhadap hasil pengukuran untuk pengambilan keputusan. Sedangkan asesmen kegiatan mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membanding-bandingkan dan tidak sampai ke tahap pengambilan keputusan. Jadi, evaluasi dilakukan untuk melihat hasil. Apakah akan dilakukan keputusan seperti kenaikan kelas? Apakah murid ini harus diberikan kenaikan kelas ataukah diberikan skorsing atau tinggal di kelas? Dari hasil evaluasi itu dapat diukur seberapa baik untuk mengambil tahap selanjutnya. Nah, sedangkan asesmen hanya untuk membanding-bandingkan, namun tidak sampai mengambil keputusan. Istilahnya seperti sharing antara guru satu dengan yang lainnya. Jadi guru satu, oh di kelas saya murid ini ternyata bisa menyerap pembelajaran yang saya berikan, namun pada guru lain ternyata malah sebaliknya, dia belum bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya asesmen
untuk dilakukannya pertimbangan apakah guru yang salah dalam proses pembelajaran ataukah memang siswanya yang belum mengerti. Kemudian selanjutnya ada teknik dan bentuk evaluasi. Teknik dan bentuk evaluasi ini ada dua, yaitu tes dan non-tes. Tes dalam bahasa Indonesia artinya ujian atau percobaan. Suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif yang memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang tepat. Sedangkan non-tes, teknik yang digunakan sebagai suatu kritikan terhadap kelemahan teknik tes. Apabila sudah dilakukan evaluasi dengan menggunakan tes, namun hasilnya belum bisa maksimal, maka dilakukan dengan teknik yang kedua, yaitu dengan melakukan non-tes. Nah, bentuk-bentuk tes. Tes sendiri terbagi atas dua, tes lisan dan tes tertulis. Tes lisan adalah pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh yang bersangkutan dengan benar dan tidak boleh ada kebohongan. Nah, kemudian itu untuk tes tertulis itu ada dua. Ada sistem isai dan ada sistem objektif. Sistem isai ini merupakan sebuah pernyataan-pernyataan dengan masalah tertentu dan bagaimana siswa ini bisa menjawab masalah tersebut dalam dirinya itu bisa, oh jadi kalau ada masalah seperti ini harus diselesaikan seperti apa. Dari situ kita bisa mengambil evaluasi dari jawaban tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua ada tes objektif. Tes objektif tersebut ada beberapa pilihan seperti pilihan ganda, benar salah, atau menjodohkan. Tes-tes yang sudah disebutkan itu tadi merupakan salah satu cara untuk kita bisa melihat seberapa mudahnya siswa ini menyerap pembelajaran yang dilakukan. Nah, evaluasi itu dilakukan dengan mudah. Kemudian untuk non-tes. Untuk teknik yang non-tes ini ada beberapa macam. Yang pertama dengan pengamatan. Guru melakukan observasi kepada siswa di dalam kelas. Seperti apa siswa ini di dalam kelas untuk menyerap pembelajarannya. Apakah siswa ini memang benar-benar fokus ataukah memang siswa ini dengan ciri-ciri yang agak lama dalam proses menyerap materi yang diberikan. Yang kedua dengan teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini bisa dilakukan seperti sharing antara guru dan siswa. Ini bisa dilakukan oleh guru BK atau guru yang bersangkutan sendiri. Kemudian skala sikap. Skala sikap biasanya bisa diberikan dengan memberikan beberapa kuesioner dengan memilih antara sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, biasa saja, seperti itu. Biasanya skala sikap itu ada 5 macam. 5 macam pilihan. Nah, untuk yang keempat, daftar cek. Yang kelima, dengan skala penilaian. Skala penilaian bisa dilakukan dengan rapor, bisa dengan ujian evaluasi lainnya seperti ulangan harian. Kemudian yang keenam, angket, sama dengan skala sikap tadi. Kemudian studi kasus bisa dengan pengamatan juga. Dan ke-8 catatan insidental. Yang ke-9 sosiometri ini bagaimana guru itu bisa mengevaluasi muridnya dari sikap muridnya. Apakah muridnya ini cenderung memilih menyendiri, pendiam, tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, seperti itu bisa dilakukan dengan cara sosiometri. Kemudian yang 10, inventory kepribadian ini. Inventory kepribadian ini hampir sama dengan tes kepribadian ya. Jadi guru memberikan evaluasi kepada siswa dengan melakukan beberapa pertanyaan mengenai kepribadian siswa itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini diberikan kepada siswa yang dirasa memang sudah
mencapai kriteria yang diinginkan guru ya. Jadi dia bisa memberikan sebuah motivasi kepada teman-temannya untuk lebih giat lagi dalam belajar, dalam pembelajaran, sehingga dapat membantu siswa-siswa yang kurang bersemangat dalam belajar itu menjadi semangat. Oh, aku harus bisa, temanku mendapat hadiah ini, aku juga pengen dapat hadiah ini, aku harus bisa kayak temanku itu. Jadi memberikan semangat tersendiri ya untuk siswa yang kurang bisa kurang bisa aktif di kelas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata dan penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.